Akhirnya, kesempatan untuk tes performa HR-V Turbo RS di Mandalika datang juga. Sebelum melakukan tes jalan, pihak Honda juga terlebih dahulu memberikan seorang instruktur hebat yaitu seorang pembalap. Walau sebenarnya mobil ini sudah banyak berubah dibandingkan dengan model lama. Dari sisi konstruksi, kini dimensinya lebih lebar dan atapnya lebih rendah. Lalu yang tidak kalah istimewa, kendaraan ini tersedia varian mesin turbo 1500 cc. Padanannya transmisi otomatis CVT, sehingga tidak perlu repot-repot ganti gigi. Cukup injak gas dan rem. Sehingga pengemudi pemula sekalipun pasti bisa menikmati sirkuit Mandalika dengan HR-V generasi ketiga ini. Jadi, ketika saat kita berkendara, cukup dengan memindahkan posisi tuas transmisi ke D, kemudian pakai mode sport. Alhasil ketika pedal gas diinjak habis, responnya pun lebih mantap. Dan jika kita mau merasakan sensasi perpindahan gigi manual ala mobil balap, Anda bisa menggunakan tuas paddle shift yang tersedia. Tes performa HR-V Turbo RS berlangsung di sirkuit Mandalika sepanjang 4 km lebih. Hasilnya, total 17 tikungan yang ada, mudah saja dilibasnya. Dari awal berkendara, sesungguhnya lintasan yang dilalui sudah sangat menantang. Pasalnya ada tikungan tajam setelah lintasan lurus, jadi driver harus mengerem cukup dalam. Untungnya sistem pengereman HR-V Turbo RS sudah dilengkapi dengan ABS. Sehingga jadi sangat mumpuni melakoninya. Tanpa perlu takut rem terkunci, walaupun remnya diinjak sedalam mungkin. Saat melewati tikungan 2 dan 3 yang berbentuk seperti huruf S, tes performa HR-V Turbo RS membuktikan bahwa mobil masih sangat stabil ketika dipakai meliuk-liuk. Rasanya ban sangat lengket dengan aspal. Kemudian, banyak juga terdapat tikungan cepat di sirkuit Mandalika. Ini juga bukan kendala buat HR-V, gejala limbungnya minim, jadi mobil ini masih terasa sangat stabil. Sampai ke tikungan 10, ada speed trap. Di sini harus melakukan late braking, karena lintasan berbentuk mirip U-turn. Terakhir yang juga bikin para driver deg-degan adalah tikungan 16 dan 17 sirkuit Mandalika sangat sempit. Jadi benar-benar membutuhkan konsentrasi untuk bisa melaluinya. Sesungguhnya tes performa HR-V Turbo RS di sirkuit Mandalika sangatlah menyenangkan. Hanya saja bukan berarti tidak bisa dibuat lebih istimewa. Apalagi, HR-V terbaru punya potensi untuk itu. Namun memang, Honda melakukan beberapa pembatasan di mobilnya. Sebut saja dari sisi tenaga mesin cuma sanggup mengeluarkan 177 PS. Padahal ini mesin yang sama seperti milik CR-V dan Accord, di mana tenaga aslinya bisa tembus 190 PS. Tes performa HR-V Turbo RS di sirkuit Mandalika membuktikan, dengan 177 PS memang sudah cukup responsif. Walau demikian belum terasa beringas. Bayangkan kalau bisa dapat 180 PS saja, pasti akselerasi HR-V akan semakin mengagetkan. Mode sport yang ada, juga tidak terlalu mengubah banyak pengaturan. Bagi Anda yang belum tahu, bahwa HR-V terbaru punya 3 mode berkendara.
yaitu mode Sport, Normal, dan mode Econ. Lantaran ini test drive di sirkuit, maka Sport adalah pilihannya. Sementara kalau di jalan raya, bisa pilih Normal atau Econ. Mode Econ untuk lebih menghemat BBM, salah satu caranya dengan mengatur kerja AC agar tidak terlalu membebani mesin. Kemudian juga yang menjadi kekurangan dari HR-V Turbo RS adalah aksesori beraura sporty di tubuhnya cuma hiasan belaka. Jika dilihat, ada tambahan spoiler di sekujur tubuhnya. Sayangnya hal tersebut tidak dibuat untuk keperluan aerodinamika, melainkan kosmetik. Di sektor interiornya juga ada kekurangan. Salah satunya yaitu walau dijual dengan harga setengah miliar, tapi pengaturan joknya masih manual. Sehingga para driver agak sedikit repot untuk menyesuaikan posisi duduk yang nyaman.